Apakah kamu adalah orang yang sering mengeluh tentang berbagai hal? Mengeluh tentang cuaca, pekerjaan, orang-orang di sekitar kita, bahkan hal-hal kecil sehari-hari seperti macet di jalan ataupun internet yang lambat. Tapi pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya yang membuat kamu sering mengeluh? Mengeluh adalah ekspresi perasaan ketidakpuasan atau frustasi terhadap sesuatu. Semua orang pasti pernah melakukannya. Namun, ada perbedaan antara mengeluh sesekali dengan kebiasaan mengeluh. Kenapa banyak dari kita merasa sulit untuk berhenti mengeluh, bahkan saat kita tahu itu tidak menyelesaikan masalah? Dan di dalam video ini kita akan membahas penyebab apa yang membuat kita sering mengeluh, kenapa mengeluh itu tidak baik, dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Yang pertama, kita akan membahas penyebab mengapa kita sering mengeluh. Penyebab yang pertama adalah kebiasaan yang terbentuk secara alamiah. Mengeluh seringkali dimulai sebagai respon alami terhadap situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Manusia memiliki kecenderungan untuk fokus pada hal-hal yang negatif lebih daripada hal-hal yang positif. Hal ini karena terkait dengan mekanisme bertahan hidup. Otak kita secara alami lebih peka terhadap masalah untuk mencari solusi dengan segera. Namun, jika tidak dikontrol, kebiasaan ini akan berkembang menjadi kebiasaan yang terus-menerus terjadi. Penyebab yang kedua adalah pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi kebiasaan kita di dalam mengeluh. Jika kita sering berada di sekitar orang-orang yang suka mengeluh, kita akan cenderung ikut terpengaruh. Budaya mengeluh mungkin terlihat seperti bentuk koneksi sosial. Kita merasa lebih dekat dengan orang lain ketika kita berbagi keluhan. Namun, apakah benar ini adalah cara terbaik untuk menjalin hubungan? Sepertinya tidak begitu. Kita masuk ke penyebab yang ketiga, adalah kurangnya rasa syukur. Salah satu penyebab utama mengapa kita sering mengeluh adalah kurangnya rasa syukur. Kita lebih sering fokus pada apa yang tidak kita miliki atau apa yang tidak berjalan dengan baik, dan sangat jarang menghargai apa yang sudah ada. Tidak mengherankan jika kita merasa frustasi terus-menerus. Dan alasan yang keempat, perasaan tidak berdaya. Orang sering mengeluh ketika merasa tidak punya kontrol atas situasi tertentu. Ketika masalah yang dihadapi terlalu besar atau kompleks, keluhan menjadi pelampiasan dari rasa frustasi tersebut. Hal ini sering terjadi di tempat kerja atau di dalam suatu hubungan, di mana seseorang merasa tidak punya kendali penuh atas keadaan. Lalu penyebab kelima mengapa kita sering mengeluh adalah sikap perfeksionisme. Perfeksionisme dapat menyebabkan seseorang menjadi terlalu kritis terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika standar yang terlalu tinggi tidak terpenuhi, frustasi dan keluhan akan muncul. Kita ingin segalanya sempurna, dan saat itu tidak terjadi, keluhan adalah bentuk perlawanan kita terhadap kenyataan tersebut. Penyebab mengeluh berikutnya adalah ketidakpuasan pada diri sendiri. Banyak orang yang mengeluh sebenarnya tidak puas dengan diri mereka sendiri. Mereka merasa kurang sukses, kurang pintar, kurang menarik, dan seterusnya. Akhirnya, mereka mengalihkan ketidakpuasan itu dengan mengeluh tentang hal-hal eksternal. Padahal, masalah utamanya adalah ada pada dalam diri mereka sendiri. Penyebab mengeluh yang ketujuh adalah ketidaktahuan atau salah paham tentang situasi. Kita sering mengeluh karena tidak memiliki pemahaman penuh tentang situasi yang kita keluhkan. Misalnya saja, seseorang mungkin mengeluh tentang antrian panjang di bank tanpa memahami bahwa sistem yang sedang diperbaiki, atau ketidaktahuan ini akan memperkuat rasa frustasi yang memicu keluhan. Dan penyebab mengeluh yang terakhir adalah
kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Mengeluh terkadang adalah cara untuk mencari perhatian, validasi, atau simpati dari orang lain. Ketika kebutuhan emosional kita tidak terpenuhi, kita akan cenderung mengeluh sebagai cara untuk menarik perhatian atau mendapatkan dukungan emosional dari orang lain. Setelah mengetahui beberapa penyebab mengapa kita sering mengeluh, kali ini kita akan membahas bagaimana dampak negatif dari sifat mengeluh tersebut. Dampak negatif yang pertama adalah mengurangi kebahagiaan. Mengeluh secara terus-menerus akan menurunkan kualitas hidup kita. Semakin sering kita fokus pada hal-hal negatif, semakin sulit bagi kita untuk merasa bahagia dan merasa puas. Mengeluh juga dapat menguras energi mental dan emosional kita. Dampak negatif berikutnya adalah dapat merusak hubungan. Mengeluh yang berlebihan dapat merusak hubungan sosial dan profesional. Orang lain mungkin merasa lelah atau terganggu dengan segala macam keluhan yang kita keluarkan terus-menerus. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan, baik dengan pasangan, teman, maupun dengan rekan kerja. Dampak negatif berikutnya adalah akan menimbulkan stres. Ketika kita mengeluh, tubuh kita secara tidak sadar berada dalam kondisi stres. Keluhan yang terus-menerus akan memicu respon stres di dalam tubuh, yang jika berlangsung dengan cukup lama, bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Dampak negatif dari mengeluh berikutnya adalah dapat menghambat kemajuan pribadi atau pencapaian. Ketika kita mengeluh, kita seringkali tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Mengeluh bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Hingga pada akhirnya, hal ini akan menghambat kemajuan dan pencapaian pribadi karena kita lebih fokus pada masalahnya dibandingkan mencari solusinya. Dampak negatif mengeluh berikutnya adalah membuat orang lain menjauh. Orang yang terlalu sering mengeluh akan cenderung dijauhi oleh orang lain. Sebagian besar orang tidak ingin terlibat dalam situasi negatif yang diciptakan oleh keluhan terus-menerus. Hal ini membuat kita merasa lebih terisolasi dan kesepian. Dan dampak negatif dari mengeluh yang terakhir adalah dapat mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Kebiasaan mengeluh dapat membentuk pola pikir negatif. Yang lama-kelamaan, kita akan cenderung melihat dunia dari sudut pandang yang pesimis, di mana semuanya terlihat salah ataupun buruk. Hal ini tidak hanya merusak suasana hati, tetapi juga menghalangi kita untuk melihat peluang dan hal-hal baik di dalam hidup. Maka dari itu, agar sebaiknya untuk kita sadari bahwa mengeluh tidak akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Justru hanya akan dapat memunculkan hal-hal negatif. Kita harus menyadari bahwa mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah, dapat menghancurkan mentalitas positif, meningkatkan rasa tidak puas, menyebarkan energi negatif, dan dapat menurunkan produktivitas kita di dalam bekerja. Oleh karena itu, kita harus mulai menghilangkan rasa ingin untuk mengeluh. Bagaimana caranya? Maka kali ini kita akan membahas beberapa cara yang akan membuat kita bisa berhenti mengeluh. Cara agar kita berhenti mengeluh yang pertama adalah dengan bersyukur sesering mungkin. Salah satu cara paling efektif untuk berhenti mengeluh adalah dengan melatih rasa syukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri. Fokus pada hal-hal positif akan membantu mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih sehat dan positif. Cara yang kedua adalah fokus pada solusi bukan masalah. Setiap kali kita merasa ingin mengeluh, cobalah untuk memikirkan solusinya.
alihkan energi kita dari mengeluhkan situasi ke mencari cara untuk memperbaikinya. Ini akan membantu kita menjadi lebih proaktif dan bertanggung jawab atas situasi yang kita alami. Dan cara yang ketiga, perhatikan pola keluhan kamu. Sadari kapan dan mengapa kita sering mengeluh. Apakah ada situasi atau orang tertentu yang memicu keluhan kita? Setelah kita memahami pola ini, kita dapat mulai mengambil langkah untuk mengubahnya. Cara berhenti mengeluh berikutnya adalah dengan melatih pengendalian diri dan kesabaran. Ketika kita merasa frustasi atau tidak puas, penting untuk melatih kesabaran. Seringkali, mengeluh adalah respon impulsif. Dengan melatih pengendalian diri, kita bisa mencegah diri kita dari mengeluh dan tetap tenang di tengah situasi sulit sekalipun. Dan cara yang kelima, gantilah keluhan dengan pernyataan positif. Ketika kita merasa ingin mengeluh, coba ganti keluhan itu dengan pernyataan positif. Misalnya saja, jika kita merasa lelah karena pekerjaan, kita bisa mengatakan, "Saya beruntung punya pekerjaan yang menantang dan memberikan saya peluang untuk berkembang menjadi lebih baik." Itulah tadi beberapa cara untuk berhenti mengeluh. Mengeluh mungkin terasa seperti kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Tetapi setiap orang punya kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan berhenti mengeluh dan mulai fokus pada solusi, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan berhenti mengeluh tentang hal-hal kecil, dan lihat bagaimana hidup kita berubah menjadi lebih tenang dan lebih produktif. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Jika kamu senang dengan video ini, silakan untuk komen, like, dan subscribe. Dan selamat jumpa di video berikutnya.